Cara selanjutnya, mari kita melaksanakan foto bersama dengan berjarak ya sesuai protokol kesehatan. Para hadirin dipersilakan untuk berdiri dengan berjarak. Mbak. Ya, di atas saja. Biar kebagian semua. Jadi jaga jaraknya gampang. Kalau di bawah kan susah jaga jaraknya. Dapat. Oke, aman. Agak sini dikit, Bang. Malam. Oke. 1, 2. Sekali lagi. 3, 2, 1. Boleh? Semangat apa? Iya. 1, 2, lagi 3, 2. Oke. Yang paling kita tunggu rekan-rekan kita akan memulai acara seminar kita hari ini. Seminar dan diskusi bersama dengan tema mekanisme pendaftaran tanah terkini menurut peraturan Menteri ATR BPN nomor 16 tahun 2021 dan sinergi bersama BPN Kota Tangerang Selatan dan BKT yang akan disampaikan oleh Bapak Mas Unit APT Jurnal SK selaku Kabid Penetapan Hak dan Pendaftaran Kanwil ATR BPN Banten dan rekan izin RK dan juga akan langsung ketika melakukan tanya jawab dengan Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan Bapak Kakan dan dalam hal ini juga Bapak Sugi akan maju ke depan. Yang akan dimoderatornya adalah rekan Rizky Baisa SHMKM dan rekan Freddy Daris SHMKM. Untuk para narasumber moderator kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Lagi seru-seruan teman-teman di belakang seperti ini. Lama gak ketemu ya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kanan, Pak Sugeng. Teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, pada sesi kali ini kita langsung dengan sistem panelis ya, jadi semua maju di depan. Yang mungkin pertama akan dipaparkan oleh rekan Dr. Udin Harsudin untuk membedah tentang ATR Permen ATR 16 tahun 2021. Tidak berlama-lama, saya pikir silakan waktu dan tempat untuk Kang Dokter untuk mempresentasikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Habib, Pak Kakan, Pak Sugi, izin. Rekan-rekan sekalian, mungkin diberlakukannya Permen ATR nomor 16 tahun 2021 itu sebetulnya kalau itu sebetulnya mungkin menambah, katakanlah gitu ya, menambah keyakinan kita terkait dengan bahwa jabatan kita itu diperlukan gitu ya. Terbukti misalkan dalam beberapa pasal dalam konteks perkaban atau Peraturan Menteri 16 2021 tadi ada yang kemudian harus kita kritisi, harus kita perhatikan. Ya, misalkan dalam konteks katakanlah syarat formal pembuatan akte. Ya, kalau yang nanti urusan terkait dengan pengukuran mungkin saya tidak ingin membahasnya ya. Saya coba yang langsung berhubungan dengan konteks katakanlah pembuatan akte atau katakanlah pendaftaran tanah. Jadi kalau bicara tentang batasan terkait dengan kewenangan kita selaku PPAT, sebetulnya kita perhatikan ada 4 hal yang harus selalu dipegang. Yang pertama adalah PPAT harus berwenang sepanjang mengenai aktenya. Nah, dalam Permen ATR 16 2021 memang kemudian tidak merubah esensi itu. Jadi tetap 8 perbuatan hukum yang merupakan bagian dari kewenangan PPAT itu tetap melekat, gitu ya. Kemudian juga PPAT harus berwenang sepanjang mengenai orangnya untuk siapa akte itu dibuat. Mungkin langsung di terus. Nah itu yang itu. Yang pertama. Baik. Nah kemudian yang ketiga adalah PPAT harus berwenang sepanjang mengenai tempat di mana akte itu dibuat. Kemudian juga PPAT harus berwenang sepanjang mengenai waktu di mana akte itu dibuat. Itu tidak katakanlah tidak dirubah dalam hal Permen ATR tadi. Kemudian berikutnya, nah kita tahu dalam pembuatan akte PPAT ada yang disebut sebagai syarat formal, ada yang disebut sebagai syarat material. Bisa di next. Ya. Nah, kita tahu dalam Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN nomor 37 di situ ada yang disebut sebagai syarat formal pembuatan akte.
Ya, nah syarat formal yang pertama pasal 97 ayat 1, di mana di situ disebutkan bahwa sebelum membuat akte jual beli misalkan, atau sebelum membuat akte-akte terkait dengan peralihan hak atas tanah dan pembubahan hak atas tanah harus dilakukan pengecekan. Nah itu kemudian ya sekarang ini berubah, jadi ketentuan pasal 97 ayat 1 397 tadi itu sudah berubah gitu ya, jadi menjadi ya sebelum melaksanakan pembuatan akte mengenai pembinaan hak atau pembubahan hak atas tanah atau HMRS, PPAT wajib memastikan kesesuaian data fisik dan data yuridis pada sertifikat dengan data elektronik pada pangkalan data melalui layanan informasi pertanahan elektronik ya, yang dalam praktik kita sebut sebagai pengecekan elektronik. Nah, yang berikutnya adalah memastikan dan yakin objek fisik bidang tanah yang akan dialihkan dan atau dibebani hak itu tidak dalam sengketa. Itu langsung terus. Nah itu. Nah ini yang kemudian mungkin teman-teman nanti harus perhatikan ya, dimaksud dengan memastikan dan yakin objek fisik bidang tanah yang akan dialihkan dan atau dibebani hak itu tidak dalam sengketa seperti apa? Apakah hanya didasarkan oleh katakanlah pengecekan secara online tersebut, atau ya di sini bicara tentang sisi material. Ya dalam beberapa kesempatan pada saat saya diminta untuk jadi saksi ahli di kepolisian misalkan, selalu polisi itu akan nanya, apakah saudara selaku PPAT ya memastikan ke lapangan, kan sebetulnya tidak ada ranahnya. Nah dalam konteks ini, dalam konteks poin pasal 97 poin B ini ya, pasal 97 ayat 1 poin B ini berarti kan dalam tanda petik itu dibuat semacam ini ya, semacam masukannya gitu ya. Jadi pada saat saya diminta untuk jadi saksi ahli kepolisian itu selalu ditanyakan terkait dengan ini, termasuk di pengadilan. Ada kewajiban nggak seorang PPAT itu melakukan pengecekan ke lapangan? Ya, kalau dilihat dari Permen 397 yang pertama gitu ya, pasal 97-nya tidak ada ruang. Nah, dalam konteks 97 yang sekarang diberikan ruang. Artinya ada sisi yang disebut sebagai material. Ya, next. Nah, di sini kalau kita bicara tentang dalam hal syarat itu adalah hutang piutang, tapi dibuat PPJP dan akhirnya dibuat akte jual beli. Rekan kita menjadi sekarang sudah terpidana. Nah, berarti kan keyakinan kita itu yang kemudian harus dilihat dalam konteks yang pasal 97 tadi. Nah, berikutnya memang PPAT tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran isi material dari akte otentik tersebut. Ya, tetapi kemudian juga harus diperhatikan, nanti ada beberapa pasal atau beberapa ketentuan yang terkait dengan bahwa PPAT juga harus meyakini bahwa apa yang kemudian dilakukan, apa yang kemudian dibuat itu adalah sesuatu yang memenuhi kualifikasi yang ditentukan dalam peraturan perundangan. Nah, berikutnya rekan-rekan yang ingin saya tekankan juga adalah terkait dengan pasal 98 Permen ATR 16/2021. Ya, itu yang kemudian berubah. Nah, untuk membuat akte pemindahan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun dan mendaftarnya tidak diperlukan izin pemindahan hak kecuali. Nah, itu teman-teman harus meyakini yang disebut sebagai izin pemindahan hak itu apa. Ya, tetapi kemudian juga nanti ada beberapa ketentuan yang atau regulasi yang juga harus diperhatikan. Ya, karena Permen ATR 16/2021 ini merupakan turunan dalam tanda petik dari Undang-Undang Cipta Kerja dan PP 18/2021, berarti juga harus diperhatikan terkait dengan PP 18/2021-nya. Ya, dimana misalkan di dalam pasal 13 PP 18/2021 disebutkan setiap perbuatan hukum
termasuk dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan terhadap hak atas tanah di atas hak HPL, memerlukan rekomendasi pemegang HPL dan dimuat dalam perjanjian pemanfaatan tanah. Jadi walaupun ada ketentuan terkait dengan pasal 98 tadi tidak diperlukan izin pemindahan gitu ya, tetapi ada pengecualiannya. Jadi bukan berarti kemudian di dalam sertifikatnya ada ketentuan harus ada izin, kita langsung buat aktenya. Ya, jadi kecualiannya di sini adalah misalkan pemindahan atas tanah dan atau HMRS yang di dalam sertifikatnya dicatat bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahkan apabila telah peroleh izin dari desentralisasi yang berwenang. Dalam sertifikat biasanya teman-teman mungkin memperhatikan, misalkan ya dalam di halaman pertama, tanah ini apabila akan dialihkan baik sebagian maupun seluruhnya harus terlebih dahulu memperoleh izin dari pejabat yang berwenang. Berarti bukan dibuat akte jual belinya dulu atau dibuat akte yang lainnya dulu ya, akte peralihan, tapi harus ada izin dulu. Izinnya dulu dibuat, baru dibuat aktenya. Jadi kantor pertanahan itu berwenang untuk menolak apa ya? Kalau misalkan ternyata dibuat akte jual belinya dulu, baru izinnya belakangan. Itu kalau kita lihat dari ketentuan pasal 98 Permen ATR 16/2021. Nah, kemudian juga dalam hal izin pemindahan hak diperlukan ya sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka izin tersebut harus sudah diperoleh. Nah, ini catatannya, harus sudah diperoleh apabila akan dilakukan pembuatan aktenya. Jadi bukan kemudian aktenya dulu baru izin. Ya, jadi tidak bisa kita membuat akompli gitu ya. Pasti akan dikasih izin, tidak seperti itu. Nah, kemudian juga memang ada beberapa pengecualian. Jadi izin pemindahan tadi gitu ya, kalau di dalam ayat 3-nya pasal 98 itu tidak lagi diperlukan atau tidak diperlukan apabila pemindahan hak yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan uang. Nah, kemudian juga pemasaran hasil pengembangan bidang HGB atau hak pakai induk untuk perusahaan penyelenggaraan perumahan. Ya, jadi kalau biasanya dalam konteks izin peralihan tadi, kalau kemudian developer atau pengembang itu menjual kepada konsumen memang tidak diperlukan izin, gitu ya. Kemudian juga tata lelang, ya berarti itu tidak juga diperlukan izin peralihan. Kemudian juga dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu juga tidak diperlukan izin, gitu ya. Nah, kemudian pasal 99 di pasal 99 berikutnya. Nah, pasal 99 Permen ATR 16/2021 ya, di sini ada penambahan sebagaimana ketentuan sebelumnya. Ya, dalam hal pemindahan hak atas tanah untuk tanah pertanian, maka sebelum dibuat akte mengenai pemindahan hak atas tanah, calon penerima hak harus membuat pernyataan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dengan pemindahan hak tersebut tidak menjadi pemegang hak atas tanah yang melebihi ketentuan batas maksimum. Kalau sebelumnya semua terkait dengan pembuatan akte itu, ya pembuatan akte jual beli misalkan akte hibah itu harus melihat ketentuan pasal 99. Nah, dalam ketentuan yang terbaru di sini disebutkan bahwa hanya untuk tanah pertanian. Ya, jadi pemindahan hak atas tanah untuk tanah pertanian, maka sebelum dibuatnya harus dibuat pernyataan bahwa yang bersangkutan dengan pemindahan hak tersebut tidak menjadi pemegang hak atas tanah yang melebihi ketentuan maksimal. Kemudian bahwa yang bersangkutan dengan pemindahan hak tersebut tidak menjadi pemegang hak atas tanah secara absente atau puntai. Ya, dan kemudian tentu ya kalau misalkan ternyata pernyataan itu tidak benar, ya maka tanahnya itu akan menjadi objek tanah land pom. Termasuk juga dimungkinkan kalau ternyata tidak benar, maka si yang membuat pernyataan tersebut akan dikenakan sanksi atau menanggung akibat hukumnya. Nah, dalam pasal 99 ini juga disebutkan PPAT harus menjelaskan. Jadi yang disebut sebagai tanah absente itu apa dan seterusnya itu harus dijelaskan dengan detail. Jadi pada saat
PMN 397 gitu ya, pasal 99 itu tidak menyebutkan kewajiban PPAT, tapi begitu masuk ke Permen ATR 16/2021 ternyata di sini disebutkan PPAT wajib untuk menerapkan ya terkait dengan hal tersebut. Nah, berikutnya yang menjadi concern kita juga adalah terkait dengan ketentuan pasal 111 ya PMN 397 yang kemudian diubah ya sebagaimana ketentuan yang terbaru ya. Jadi ini yang ketentuan yang lama di sini disebutkan masih didasarkan oleh etnisitas. Jadi artinya notaris hanya bisa membuat akte keterangan waris untuk WNI keturunan Tionghoa ya. Nah, dalam ketentuan yang terbaru, dan itu merupakan menurut saya adalah merupakan terobosan yang cukup katakanlah gitu ya, cukup berpengaruh terkait dengan pembuatan keterangan waris. Walaupun memang teman-teman juga harus memperhatikan bahwa keterangan waris yang seperti apa yang bisa dibuat dengan akte notaris. Jadi teman-teman bisa membuat akte keterangan hak waris ya untuk semua golongan. Ya, jadi kalau dalam ketentuan yang lama gitu ya, dalam ketentuan pasal 111 itu hanya untuk keturunan Tionghoa. Nah, dalam ketentuan yang terbaru ya Permen ATR 16/2021 disebutkan ya di dalam ayat huruf C-nya sendiri disebutkan bahwa surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa wasiat dari pewaris. Ya tentu bukan hanya sekedar wasiat ya, kalau ada wasiat tetap nanti akan dibuktikan dengan keterangan waris juga. Jadi bukan kemudian dinyatakan bahwa dengan surat wasiat bisa dilakukan proses balik nama. Karena nanti kemudian pasal 111 ini harus dihubungkan dengan pasal 112 kalau itu terkait dengan adanya wasiat. Ya, di mana wasiat itu tidak bisa dijadikan landasan atau dasar untuk melakukan proses balik nama. Ya, tetapi kalau kemudian itu adalah terkait dengan hak atas tanah, harus dibuatkan yang disebut sebagai akte hibah. Ya, siapa yang membuat aktenya, siapa yang kemudian menandatangani aktenya adalah pelaksana wasiat. Kalau di dalam akte hibah wasiatnya tidak ada pelaksana wasiat, berarti yang menandatanganinya adalah para ahli waris. Nah, jadi itu yang pertama adalah wasiat dari pewaris, putusan pengadilan. Ya, kalau putusan pengadilan terkait dengan sengketa waris, berarti itu yang kemudian dijadikan landasan untuk melakukan proses balik nama, gitu ya. Kemudian juga penetapan hakim atau ketua pengadilan. Nah, yang berikutnya adalah surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 orang saksi, ya, dan diketahui oleh lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia. Nah, ini juga dimungkinkan nanti keterangan waris itu dibuat oleh para ahli waris, diketahui oleh lurah dan camat. Ya, sama dengan ketentuan yang terdahulu, tapi ini berlaku untuk semua golongan juga. Ya, jadi bukan hanya keturunan pribumi ya. Jadi sekarang ini tidak ada istilah pribumi atau non pribumi gitu ya. Hanya WNI dan PNA. Berikutnya adalah akte keterangan hak mewaris dari notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia. Jadi teman-teman kalau kemudian membuat akte keterangan hak mewaris ya, yang meninggalnya adalah orang Cirebon, misalkan di Cirebon, KTP-nya Cirebon, itu tidak mempunyai kewenangan. Nah, yang ini yang sebetulnya PPINI gitu ya, waktu itu katanya menyatakan bahwa ini memprotes, tapi kan kalau sudah menjadi regulasi seperti ini ya tidak bisa diapa-apain lagi, artinya kita mengikuti apa yang kemudian menjadi regulasi ini. Jadi teman-teman membuat keterangan waris tentu hanya didasarkan oleh orangnya itu tinggal di sini dan meninggal di sini, ya, di Tangsel. Jadi kalau misalkan meninggalnya di Jakarta, tinggalnya di Jakarta, tidak ada kewenangan. Kalau didasarkan oleh regulasi seperti ini. Bagaimana kalau kemudian orangnya itu meninggalnya di kapal terbang misalkan ya, atau di kapal laut pada saat berlayar? Kita lihat regulasinya di sini. Akte keterangan hak mewaris dari notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada saat meninggal dunia. Ya, pada saat meninggal dunianya di mana? Nah, bagaimana kalau kemudian dia meninggal dunianya di
luar negeri, itu juga jadi persoalan juga, dan mungkin belum ada jawabannya. Apakah sama seperti pada saat pemilu gitu ya? Jadi kalau misalkan dia tinggalnya di luar negeri, masuknya ke misalkan ya Jakarta Pusat misalkan. Nah ini yang belum ada penjelasan. Ya nanti concernnya tentu adalah bahwa keterangan waris yang dibuat oleh notaris itu boleh dibuat tanpa melihat etnisitas. Ya, tetapi harus dilakukan atau dibuat oleh ya notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia. Ya, atau surat keterangan waris dari balai akta peninggalan BHP. Jadi terkait dengan ini memang mungkin ada beberapa hal yang harus nanti disamakan persepsinya gitu ya dengan BPN Pak. Kenapa? Karena terkait dengan misalkan tadi bagaimana kalau meninggalnya itu di kapal laut misalkan, bagaimana kalau meninggalnya di luar negeri gitu ya. Nah itu terkait dengan pasal 111 ya. Ini jadi yang lainnya sih saya rasa hampir sama dengan yang lain ya. Nah kemudian kalau bicara tentang pluralisme hukum waris ini berarti kan kita sudah kubur adanya pluralisme keterangan hak waris. Jadi tidak ada lagi yang disebut sebagai pluralisme keterangan hak mewaris, karena sekarang ini boleh dibuat oleh Pak Lurah gitu ya, atau di hadapan Pak Lurah sama, boleh dibuat dengan akte notaris, boleh dengan BHP. Hanya problemnya kalau di hadapan Pak Lurah memang tidak dilakukan proses pengecekan ke daftar pusat wasiat. Kalau rekan-rekan notaris tentu di samping dibuat oleh kita, tetapi ada kewajiban untuk melakukan proses daftar ke pengecekan ke daftar pusat wasiat. Sehingga nanti dengan daftar pusat wasiat itu dengan surat bebas wasiat atau ada wasiat, maka kemudian hak seseorang yang diberikan dalam konteks wasiat itu tidak kemudian terlanggar. Nah berikutnya ya, jadi itu untuk keamanan. Berikutnya adalah terkait dengan pasal 76A Permen ATR 16 2021. Nah ini terkait dengan alat bukti tanah bekas milik adat. Nah ini juga banyak yang kemudian menjadi persoalan ya. Jadi teman-teman kita tahu dalam konteks perkaban dalam konteks PP 18 2021 gitu ya, tanah hak milik adat ya, alat buktinya berupa petut gitu ya, pajak bumi dan bangunan, land rente, girik, pipil, ikitir, rekonding itu hanya diberi kesempatan 5 tahun semenjak berlakunya PP 18 tahun 2021. Nah kemudian ini dipertegas lagi dengan Permen ATR 16 2021. Ya, jadi ini sebetulnya hanya penegasan gitu ya. Jadi alat-alat bukti yang tadi yang disebutkan ya itu berlakunya sampai dengan 5 tahun semenjak tahun 2021 ini. Berikutnya adalah hanya sebagai petunjuk saja. Dan kemudian juga nanti proses yang terkait dengan bagaimana kemudian perlakuan dalam konteks diri dan seterusnya tadi adalah bisa dilakukan pendaftaran tanah melalui mekanisme yang disebut sebagai pengakuan hak, yaitu ketentuan yang ada di dalam Permen ATR nomor 16 tahun 2021. Nah, kemudian juga tentu teman-teman ada pertanyaan terkait dengan perbedaan antara pengakuan hak dan penegasan hak atas tanah. Ya, kalau misalkan pengakuan hak itu kita tahu bahwa adalah apabila sejarah kepemilikannya ya tidak menyambung atau tidak lengkap, itu pengakuan hak. Kalau penegasan itu adalah apabila bukti kepemilikan hak atas tanahnya lengkap, jadi sejarahnya terekam dengan baik. Nah kemudian juga tentu teman-teman nanti perhatikan juga ketentuan pasal 95 dan 96 PP 18 tahun 2021 terkait dengan bukti hak lama tadi. Ya ini penegasan bahwa di samping Permen ATR 16 tahun 2021 juga kemudian itu merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari pasal 95 dan 96 PP 18 tahun 2021. Nah tentu pertanyaannya adalah apakah PPAT bisa membuat akte jual beli dengan status diri? Ya jawabannya sebagaimana tadi disebutkan di dalam Permen ATR 16 tadi gitu ya, di pasal sebelumnya gitu ya. Nah kemudian juga tentu dihubungkan dengan konteks PP 18 tahun 2021.
Nah berikutnya pasal 127 Permen ATR 16 2021. Ya, nah ini terkait dengan PPJB. Ini juga mungkin nanti akan menjadi concern buat teman-teman gitu ya. Pasal 127 127A Permen ATR 16 tahun 2021. Dalam hal PPAT membuat akte berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat di hadapan notaris dengan tempat kedudukan yang tidak sesuai dengan letak tanah yang diperjanjikan, maka PPAT wajib meneliti kelengkapan dokumen dengan menerapkan asas kehati-hatian untuk melindungi pemilik sebenarnya dan mengurangi konflik di bidang pertanahan. Ya, di 127 itu dalam tanda petik tambahan yang harus dilakukan oleh PPAT kalau didasarkan oleh PPJB yang dibuat bukan di wilayah, misalkan ya PPAT-nya PPAT Jakarta misalkan. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya, kalau di sini keterangannya adalah PPAT wajib meneliti kelengkapan dokumen dengan menerapkan asas kehati-hatian. Ya, tentu kita wajib untuk mengklarifikasi kepada notaris yang membuat akte PPJB-nya. Ya, kalau perlu dengan membuat pernyataan bahwa ini merupakan perjanjian pengikatan jual beli dalam tanda petik murni, bukan merupakan perjanjian pengikatan jual beli yang diselundupkan seharusnya adalah misalkan bukan PPJB tapi utang piutang. Ya, yang tadi saya contohkan di kasus di Yogyakarta gitu ya, bahwa sebetulnya itu adalah utang piutang tapi kemudian dibalut oleh perjanjian pengikatan jual beli sehingga akhirnya menjadi notarisnya menjadi atau PPAT-nya menjadi sekarang menjadi terpidana, sudah tidak bisa lagi ditolong oleh PP gitu ya, oleh siapapun kalau sudah masuk ke ranah situ. Makanya di sini katakanlah melalui Permen ATR pasal 127A ini ya, ini memberikan kewajiban kewenangan kepada rekan-rekan untuk selalu meneliti. Ya, wajib meneliti kelengkapan dokumen dengan menerapkan asas kehati-hatian. Nah, asas kehati-hatiannya bisa dengan berbagai macam gitu ya, termasuk dalam konteks misalkan kuasa untuk menjual yang dibuat bukan di wilayah Tangsel misalkan notarisnya, itu juga wajib diterapkan prinsip kehati-hatian tersebut gitu ya. Nah, berikutnya adalah 127B, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan pencatatan perjanjian pengikatan jual beli atau perjanjian sewa atas tanah itu ke kantor pertanahan. Ya, jadi dengan PPJB, dengan perjanjian sewa menyewa bisa dilakukan proses pencatatan. Ya, walaupun itu menambah pekerjaan buat subjek. Nah, artinya tentu teman-teman juga ini menjadi katakanlah gitu ya, menjadi keringanan buat teman-teman gitu ya. Jangan sampai nanti si PPJB yang sudah kita buat kemudian berpengaruh ke hal-hal yang lain, walaupun nanti pada saat nanti di lapangan apakah ini bisa dilakukan dengan baik atau tidak gitu ya. Jadi mungkin nanti harus dibedakan terkait dengan PPJB seperti apa yang kemudian bisa dicatatkan. Karena kadang-kadang ada PPJB yang misalkan katakanlah gitu ya, objeknya sebetulnya masih dalam proses gitu ya, atau katakanlah masih belum bersertifikat, berarti kan tentu tidak bisa dicatatkan kalau yang belum bersertifikat gitu ya. Nah, ini contoh terkait dengan pencatatannya, saya pikir. Nah, catatan dari saya adalah untuk PPJB dengan pembayaran lunas masih memungkinkan untuk dicatat dalam sertifikat dan buku tanah. Ya, tetapi kalau misalkan untuk perjanjian sewa menyewa, ya pihak pemilik pastinya akan sedikit keberatan gitu ya. Kenapa? Karena kadang-kadang pada saat dibuatkan akte perjanjian sewa menyewa, notaris walaupun meminta untuk dibawa sertifikatnya, kadang-kadang suka keberatan untuk dibuatkan atau dibawakan sertifikat dimaksud. Nah, berikutnya di sini pasal 104A Permen ATR 16 2021. Ya, terkait dengan adanya jual beli kalau objeknya itu masih dalam hak tanggungan. Ini juga kadang-kadang dalam praktik agak sedikit apakah nanti bisa dilaksanakan.
Ya, pasal 104A ini disebutkan dalam hal hak atas tanah atau HMRS dibebani hak tanggungan, maka dalam daftar peralihan haknya wajib melampirkan surat persetujuan tertulis dari pemegang HT dan diketahui oleh penerima peralihan hak, termasuk juga surat perjanjian pengakuan hutang. Nah ini dalam konteks undang-undang hak tanggungan memang dimungkinkan gitu ya, makanya kemudian dibuat regulasi melalui pasal 104A ini. Tapi dalam katakanlah gitu ya, kalau kita hubungkan dengan perbankan, apakah dia mau melakukan itu? Nah nanti kita mungkin harus dilihat lebih jauh. Nah berikutnya teman-teman, 164A Permen ATR 16/2021. Dalam hal buku tanah hak milik atas satu rumah susun untuk para asing yang dibangun di atas tanah HGB, ya pada kolom catatan diisi dengan kalimat kepemilikan satuan rumah susun ini tidak termasuk tanah bersama. Jadi teman-teman pada saat akan membuat akte jual beli, ya objeknya adalah HMRS di atas tanah HGB, itu boleh dilakukan walaupun pembelinya adalah warga negara asing. Ya, karena ini sebetulnya didasarkan oleh ketentuan pasal 67 PP 18/2021. Ya, di mana di sini dimungkinkan warga negara asing itu memiliki hak atas apartemen, ya, HMRS dengan status walaupun induknya adalah HGB. Nah, kemudian juga itu didasarkan oleh Undang-Undang 11 tahun 2020, ya, pasal 143 Undang-Undang Cipta Kerja. Hak milik atas satu rumah susun merupakan hak kepemilikan atas satuan rumah susun yang bersifat perseorangan yang terpisah dari hak bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Nah, berarti kan ini sebetulnya masalah teknis pencatatan di BPN. Ya, kalau dibeli oleh warga negara asing, maka kemudian yang bawahnya itu terpisah dengan yang atas. Ya, dalam konteks apartemennya. Itu yang bisa disampaikan dari saya kembalikan ke Pak Moderator. Baik.